Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di sub bidang kerajinan. Oke, nah untuk kali ini ya kita akan bahas tentang kapasitor. Yang kemarin kita sudah membahas tentang resistor atau hambatan listrik, yang nanti kita akan gabung pada kerajinan ya dengan komponen elektronika. Oke, langsung saja kita mulai ya, tentang kapasitor. Kapasitor sering disebut juga dengan kondensator atau juga sering disebut dengan kondensor. Nah, pengertian dari kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik selama selang waktu tertentu tanpa disertai adanya reaksi kimia. Kapasitor sendiri banyak digunakan pada peralatan elektronika seperti pada lampu ya, macam-macam lampu flip-flop, lampu kilat kamera, cadangan energi pada komputer saat listrik mati, pelindung sistem RAM pada komputer dan lain-lainnya. Nah, hampir sama fungsinya ya dengan aki atau baterai ya, untuk kapasitor ini, karena fungsinya atau sifatnya adalah menyimpan arus listrik sementara, juga bisa untuk sebagai perantara denyut arus listrik atau tegangan listrik ya. Jadi fungsi dari kapasitor ya, adalah untuk menyimpan energi listrik sementara dan juga sebagai perantara denyut arus listrik. Itu saja ya, sementara. Nah, pada dasarnya kapasitor terdiri atas sepasang pelat konduktor ya, yang sejajar dengan luas A dipisahkan oleh jarak D yang kecil. Nah, ini jika kalian memecahkan dari kapasitor itu, kalian tahu dalamnya seperti apa dan plat-platnya seperti apa ya. Terus kemudian kita lanjut, ada beberapa jenis kapasitor ya. Ada kapasitor tetap, kemudian ada juga kapasitor tidak tetap ya. Kapasitor tetap atau kapasitor non polar adalah kapasitor yang tidak mempunyai kutub positif dan negatif, sehingga dapat dipasang bebas, dibolak-balik tidak apa-apa. Ada banyak sekali jenis kapasitor tetap ini, termasuk kapasitor keramik ya, seperti ini. Nah, simbolnya seperti ini. Karena tidak mempunyai kutub positif dan negatif, jadi di simbolnya juga tidak terdapat kutub positif dan negatif. Kapasitor keramik ini sering sekali ya, atau memang pada umumnya dalam satuan farad ya, nanti saya jelaskan. Nah, yang nanti kalian pelajari adalah kapasitor keramik. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kapasitor polyester atau kapasitor milar ya, ini yang sering dijumpai di pasaran, dan ini kalian nanti pada saat praktek juga akan sering menjumpai hal semacam ini. Ini sama, tetap pada jenis non polar, tidak mempunyai kutub positif dan negatif, sehingga pemasangannya
bebas ya. Simbolnya juga sama. Ada juga kapasitor kertas ya, simbolnya juga sama. Nah, kapasitor kertas ini nanti akan jarang sekali kalian temui karena kapasitor kertas ini digunakan pada hal-hal tertentu. Yang selanjutnya adalah kapasitor mika, simbolnya sama. Ya, ini juga nanti kalian tidak pada saat praktek tidak akan menjumpai hal semacam ini nanti. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan pada kapasitor bipolar. Ya. Kapasitor bipolar adalah kapasitor yang mempunyai kutub positif dan negatif sehingga pemasangannya tidak boleh dibolak-balik. Jika terbalik, yang pertama kapasitor itu bisa rusak, yang kedua bisa juga meledak. Nah, ini. Namun kalian tidak perlu khawatir ya. Ledakannya itu juga lumayan keras, jika terkena kulit mungkin juga akan sedikit benjol atau sakit ya, karena ini dalamnya juga terbuat dari aluminium ya, ada 2 plat, terus kemudian ada penyekatnya. Nah, kapasitor elektrolit atau elektrolit kapasitor ya, atau elektrolit kondensator ya, jadi ini mungkin saya tambahkan ya. Nah, jadi kepanjangan dari ELKO ini adalah elektrolit kondensator ya. Nah, kapasitor elektrolit ini adalah dari isolator terbuat elektrolit ya, berbentuk tabung atau silinder. Nah, kapasitor elektrolit ini yang sering sekali banyak digunakan sebagai penyimpan arus listrik untuk sementara ya. Yang inilah yang fungsinya hampir mirip seperti baterai atau aki karena di sini ada mempunyai kutub positif dan negatif. Nah, bagaimana cara membacanya dari angka-angka kapasitor ini? Ya, nanti ya kita akan mempelajari. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum ini digunakan pada praktek-praktek tertentu. Jadi kemungkinan kalau di sekolah-sekolah kita tidak akan menemui hal-hal semacam ini. Ada 3 kapasitor yang nanti kalian perlu pelajari. Yang pertama adalah kapasitor keramik. Yang kedua adalah kapasitor milar. Yang ketiga adalah kapasitor elektrolit atau ELKO. Hanya 3 itu yang perlu nanti kalian pelajari. Namun kalian juga perlu mengetahui ya macam-macam dari kapasitor. Di sini ada kapasitor tantalum, terus kemudian ada kapasitor yang dapat diubah-ubah nilainya. Nah, kalau di resistor ada potensiometer, ada variabel resistor, ada juga tripod yang bisa berubah-ubah karena sentuhan manusia. Varco atau kapasitor variabel ini adalah kapasitor yang bisa dirubah-rubah dengan sentuhan atau putaran. Jadi ini ada putarannya. Nah, kapasitor ini sering digunakan pada radio sebagai pemutar atau pencari gelombang radio. Jika kalian mungkin di rumah ada radio yang lama yang sudah rusak, silakan dilihat di dalamnya ada kapasitor yang semacam ini, yang fungsinya digunakan untuk mencari gelombang radio.
Terus kemudian ada juga timer. Ya, ini juga sama ya, pada untuk mencari gelombang. Nah, satuan kapasitor itu adalah farad. Untuk menghormati penemunya yaitu yang bernama Faraday. Nah, karena mereka itu menentukan satuan itu terlalu besar, ya, maka di sini yang perlu kalian pelajari adalah mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Jadi tangga satuan ini sebetulnya untuk nanofarad ini adalah di bawahnya sebelah sini, ya, adalah lanjutannya. Jadi farad, desifarad, sentifarad, milifarad dan seterusnya itu seperti ketika kalian mengenal satuan meter, desimeter, sentimeter dan seterusnya, ya. Di sini ada mikrofarad, nanofarad dan pikofarad. Jadi 3 satuan itu yang perlu kalian pelajari, tidak perlu mempelajari yang lain. Nah, satuan kapasitor. Ya. Jadi tadi saya jelaskan ada mikrofarad, ada nanofarad dan pikofarad. Farad ya 1 dekafarad, 0,1 dan seterusnya. Ya. Jika 1 farad berarti 0,1 dekafarad. Nah, intinya kalau kalian kemarin mengenal satuan sentimeter, desimeter, sentimeter, ini hampir sama ya, sama. Mikrofarad ke nanofarad itu berarti dikalikan 1000. Jika turun dikalikan 1000, jika naik dibagi 1000. Kira-kira paham ya? Mikrofarad ke nanofarad berarti dibagi 1000. Kalau nanofarad ke mikrofarad berarti kalau mikrofarad ke nanofarad itu dikali 1000. Kalau nanofarad ke mikrofarad berarti dibagi 1000. Ya. Nah, di sini ada mikrofarad, ada nanofarad, ada pikofarad. Ya. 1 pikofarad sama dengan 0,001 nanofarad. Kok bisa? Karena dari pikofarad ke nanofarad itu dibagi 1000 sama dengan 0,00000 nya sebanyak 5 ya, setelah koma 1 mikrofarad. Dari nanofarad itu juga ke mikrofarad dibagi 1000 ya. Nah, kalau untuk yang satuan yang lain itu kalian tidak perlu mempelajari yang selanjutnya. Hanya ini saja, nanofarad, pikofarad ya, dan mikrofarad. Nah, ini yang perlu. Ini sama dengan tabel ya, yang perlu kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk cara membaca pada komponen elektronika. Ini pada kapasitor keramik ya, ini seperti yang di atas tadi, ada angka 104. Apa maksudnya 104? 104 itu sama dengan 1 ditambah sebentar. Nah, begini. Nah, ya betul. 104 sama dengan 10 ditambah 0 sebanyak 4.
sama dengan 100.000 pikofarad. Pikofarad ke nanofarad itu dibagi 1000 sama dengan 100 nanofarad. Kemudian naik ke mikrofarad berarti 0,1 mikrofarad. Ya, kenapa dihitung seperti ini? Ya, jika nanti pada saat praktek kalian pada saat belanja tidak menemukan angka 104, maka ini bisa diganti dengan kapasitor Miller dengan nilai 100N, bisa juga diganti dengan kapasitor Elko 0,1 mikrofarad. 104 ini juga sama dengan 100N sama dengan 0,1 mikrofarad. Paham ya kira-kira? Oke, saya ulang ya. Ada angka 104 di kapasitor keramik. Maksud dari 104 itu adalah angka 1 kosong ditambah 0 sebanyak 4. Kenapa kok tidak ditulis 100.000 gitu aja? Karena ini bendanya itu kecil, maka perusahaan tidak cukup untuk mencantumkan angka pada komponen ini, sehingga disingkat 104 sama dengan 100.000 sama dengan 100.000 pikofarad sama dengan 100 nanofarad sama dengan 0,1 mikrofarad. Oke, lanjut. Pada kapasitor Miller ada tulisan 2G473J. Yang perlu kalian fokus adalah pada angka 473, bukan pada 2G-nya, juga bukan pada J-nya. J ini adalah toleransi. Untuk 2G terkadang juga ini ada angka 2A ya. Ini adalah untuk kegunaan ya. Namun tidak begitu penting baik J maupun K maupun dan sebagainya untuk toleransi ini atau yang depannya. Yang perlu kalian pahami ya untuk saat ini adalah angka 473. Fokus pada angka 473-nya, bukan pada yang lain. Nah, 473 sama cara membacanya dengan kapasitor keramik. Sama dengan 47 ditambah 0 sebanyak 3 angka. Satuan pikofarad ya. Sama dengan 47 nanofarad sama dengan 0,047 mikrofarad. Nah, karena perusahaan atau di pasaran itu tidak selamanya tulisannya semacam ini ya. Ada yang tulisannya 473, ada yang 47N. Yang sering digunakan ini adalah dalam satuan nanofarad untuk kapasitor Miller. Maka jika nanti kalian belanja di toko elektronika ya, jangan bertengkar sama yang menjual. Ketika kalian beli dengan angka 473, ternyata sama yang jual dikasih 47N, ya sudah, terima saja karena itu sama ya. Jangan ngeyel. Nah, karena tidak tahu maka ngeyel ya. Nah, jadi itu 47.000 pikofarad, 47 nanofarad
atau 0,047 mikrofarad. Paham ya kira-kira? Oke. Saya lanjutkan untuk membaca kapasitor bipolar. Ya, ada 3 kapasitor. Untuk non polar ini ada 2. Terus kemudian untuk bipolarnya 1, ya, elko atau elektrolit kondensator. Ini yang nanti sering kalian temukan atau kalian temui pada saat praktek. Nah, saya jelaskan pada bentuk dari komponen elko semacam ini. Ada tanda negatif di sini. Salah satu sisinya ada tanda negatif. Dan kakinya ini biasanya ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, kalian tidak boleh memasang elko ini istilahnya tidak dengan panduan atau tidak dengan membaca petunjuk yang ada pada badannya. Jangan asal pasang saja, karena ini jika salah pasang maka akan meledak. Nah, namun kalian tidak perlu khawatir dengan jika nanti kalian praktek terus meledak terus kemudian sedih atau bagaimana. Tidak perlu ya. Yang namanya praktek itu juga seperti itu, ada yang gagal dan juga ada yang berhasil. Justru kalau nanti ada kegagalan dalam praktek, itu malah kalian akan bisa menemukan hal baru. Kenapa ini bisa meledak? Kenapa ini bisa salah? Letak kesalahannya di mana? Disitulah nanti kalian bisa berpikir untuk menemukan hal baru. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, saya lanjut untuk yang tanda panah pada angka 1 ini menunjukkan tanda baca negatif ya. Jadi tanda baca negatif ini, kaki yang lurus dengan tanda ini berarti adalah kaki negatif. Yang tidak ada tandanya adalah kaki positif. Jika untuk elko yang kecil seperti yang ini, elko kecil, yang negatif adalah kakinya yang pendek, yang positif adalah kakinya yang panjang. Itu kalau kapasitornya masih baru ya. Paham ya? Nah, ini yang kedua, ini 2 ya. Yang kedua adalah menunjukkan nilai kapasitor dan tegangan maksimal yang mampu dilewati. Nilainya yang mana? Ini ada angka 100 dan ada tanda mikro. Berarti ini adalah nilai kapasitor 100 mikrofarad dan mampu dilewati tegangan listrik maksimal 400 watt volt atau 400 volt, itu saja. Jika lebih dari 400 volt, maka kapasitor ini akan meledak. Paham ya kira-kira? Oke, saya kasih contoh lagi. Nah, contoh ada elko dengan nilai 470 mikrofarad 16 volt. Berarti nilai kapasitor tersebut adalah 470 mikrofarad dan tegangan maksimal yang mampu dilewati adalah 16 volt. Nah, 470 mikrofarad ini sama dengan jika dijadikan nanofarad, maka dari mikro ke nano adalah turun sehingga dikalikan 1000 menjadi 470.000 nanofarad. Dari nanofarad turun ke pikofarad dikalikan lagi 1000 menjadi 470 juta pikofarad. Nah, kalau dicatat di komponen semacam ini, maka nilainya 477.
karena di belakang masih ada 0 sebanyak 7. Namun ini tidak pernah mungkin kalian akan temui, karena saya sendiri juga tidak pernah menemui 477 ya, dalam satuan pikofarad itu tidak pernah nolnya sebanyak 7, karena kalau sudah 0 sebanyak 7 itu sudah satuannya pada mikrofarad ya. Oke, jelas ya anak-anak ya. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan soal ya, hanya latihan saja. Soal ini tidak perlu dikumpulkan ya. Nanti ya, nanti pada saat mungkin normal kembali sekolah kita, itu nanti yang akan saya tagih untuk soal-soal ini. Disimpan saja, atau mungkin sewaktu-waktu ya akan saya tagih. Namun untuk minggu ini ya, untuk minggu ini tidak ya. Silahkan dipikir yang betul, silahkan difahami yang benar apa yang ada di video ini, agar ketika nanti kita praktek ya, minim untuk melakukan kesalahan ya. Kalaupun itu ada, kalian tidak perlu takut ya, tidak ada yang salah. Orang yang melaksanakan praktek berhasil dan tidak berhasil, rusak atau menjadi baik, itu tidak ada yang salah ya. Semuanya benar. Mau meledak pun itu juga benar. Saya anggap itu sudah benar ya. Yang salah itu yang tidak melaksanakan praktek, itu yang salah. Oke, paham ya anak-anak? Ini untuk latihan soalnya. Di sini ada kapasitor keramik dengan angka 105. Silakan berapa pikofarad, berapa nanofarad, dan berapa mikrofarad, dan seterusnya ada 103, dan juga ada kapasitor elektrolit atau elko. Silakan, mungkin nanti silakan difahami ya, silakan dikerjakan tugasnya ini. Nanti sewaktu-waktu akan saya minta tugasnya. Jika memang keadaan kita tidak bisa atau belum bisa untuk bertatap muka semacam ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.